Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desri Nurfitri Awalia dengan NPM 222151156, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10 beserta keutamaan-keutamaan membaca Surat Al-Kahfi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah matematika. Dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dokterandes MPD. Silahkan ditonton videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ajala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 di dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Dalam 118 ayat, surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan, yaitu 1. Keimanan, 2. Hukum-hukum, 3. Kisah-kisah, dan yang keempat, beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintah 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan Anad bin Al-Haris. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musafir.
Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu. Tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6. Di dalamnya menegur atau kemurungan Rasulullah SAW. Keutamaan membaca Quran Surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat adalah 1. Mendapatkan cahaya kebaikan dan pahala. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Yang kedua, mendapat ampunan dosa. Seperti pada hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat. Dan ampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang ketiga, terhindar dari fitnah Dajjal. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Yang keempat, terhindar dari gangguan setan. Yang kelima, terhindar dari perbuatan buruk. Dari surat Al-Kahfi, kita bisa tahu bahwa segala sesuatu harus dilandaskan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, semua hal yang kita lakukan akan senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, membaca surat Al-Kahfi ini punya banyak sekali hikmah dan keutamaan yang menyertai. Untuk itu, mulai biasakan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, malam Jumat, atau hari lainnya, agar memperoleh semua keutamaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.